Di dalam Injil ada juga ucapan insya Allah jika Tuhan menghendakinya, sehingga terbantahkan jika ada orang umat Kristiani yang mengatakan bahwasannya umat Islam tidak pasti, agamanya tidak pasti, apa-apa insya Allah, apa-apa insya Allah. Itu menunjukkan bahwa ketidaktahuannya terhadap Bible. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayani Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas seorang ustadz lagi, di mana dia berkata bahwa orang Kristen itu selalu memvonis agama Islam dengan kata mudah-mudahan. Jadi istilahnya bahwa orang Kristen itu selalu mengatakan bahwa agama Islam itu apa-apa mudah-mudahan, apa-apa insya Allah, apa-apa insya Allah. Dia merasa tervonis sendiri dan merasa tertuduh sendiri. Dan dia berkata bahwa kata insya Allah atau kata mudah-mudahan atau kata jika Tuhan menghendaki itu pun ada di dalam Alkitab atau di dalam Bible. Nah sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Secara firman bahwa umat Islam itu menggunakan insya Allah, sebenarnya itu ada di dalam Injil juga. Dan bahkan ini semua nabi mengucapkan insya Allah, termasuk Yesus, termasuk Nabi Isa. Nah, di dalam Bible, di dalam Injil itu dikatakan juga insya Allah. Nah, di Injil di Yakobus pasal 4 ayat 15. Pasal 4 ayat 15. Kita lihat. Injil Yakobus pasal 4 ayat 15, firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwasanya sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Coba lihat, di dalam Bible ada ucapan insya Allah loh. Di dalam Bible ada ucapan insya Allah. Sebenarnya kamu harus mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Itu dalam bahasa Arabnya, jika Tuhan menghendakinya, dalam bahasa Arabnya insya Allah. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ucapan insya Allah yang sering dipakai oleh umat Islam dalam bahasa Arab itu ada juga di dalam Bible. Di dalam Injil ada juga ucapan insya Allah jika Tuhan menghendakinya, sehingga terbantahkan jika ada orang umat Kristiani yang mengatakan bahwasannya umat Islam tidak pasti, agamanya tidak pasti, apa-apa insya Allah, apa-apa insya Allah. Itu menunjukkan bahwa ketidaktahuannya terhadap Bible. Di Bible disebutkan juga seperti itu. Kemudian di Injil yang lain juga, kisah para rasul pasal 18 ayat 21 mengatakan bahwasanya, nah disebutkan bahwasanya ia minta izin dan berkata, aku akan kembali kepadamu. Jadi di kisah para rasul pasal 18 ayat 21 disebutkan juga tentang ucapan insya Allah itu ada dalam Bible. Ia minta izin kemudian berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendakinya, atau ucapan insya Allah. Jadi di dalam Kristen ada juga yang namanya insya Allah. Hanya tidak pernah kita dengar orang umat Kristiani berkata seperti itu. Bahkan yang menjadi lucu adalah umat Kristiani memvonis bahwa umat Islam adalah agama yang tidak pasti karena selalu insya Allah. Jadi ingat bahwa ucapan insya Allah ini semua nabi mengatakannya, termasuk Yesus. Karena Yesus adalah nabi, adalah utusan, bukan Tuhan. Jadi Yesus juga mengatakan insya Allah. Dan di dalam Bible disuruh untuk mengucapkan jika Tuhan menghendakinya atau insya Allah. Jadi itu dia videonya teman-teman. Dia berkata bahwa bukan hanya di dalam agamanya aja ada kata insya Allah atau mudah-mudahan atau jika Tuhan menghendakinya. Ternyata di dalam Alkitab aja itu ditemukan kata insya Allah, katanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lagi. Nah teman-teman, dia berkata itulah orang Kristen yang selalu memvonis agama lain apa-apa mudah-mudahan, apa-apa mudah-mudahan. Sedangkan di Alkitab mereka sendiri mencatat kata mudah-mudahan atau insya Allah itu sendiri, atau jika Tuhan menghendakinya. Jadi teman-teman, ini yang mau saya tanggapi, bahwa di dalam Alkitab itu, dalam hal, ingat ya, dalam hal rancangan manusia, itu pasti
seizin Tuhan, dan itu pun jika Tuhan menghendakinya. Itu bicara rancangan manusia. Dan tindakan manusia, perbuatan manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia harus bergantung kepada Allah, harus mengandalkan Tuhan. Itu dalam hal rancangan manusia ditemukan kata jika Tuhan menghendakinya atau insya Allah misalnya. Nah, tetapi ada tetapinya. Tetapi dalam hal rancangan Tuhan itu tidak ditemukan kata mudah-mudahan. Rancangan Tuhan dalam hal merancang keselamatan manusia itu tidak ada yang mudah-mudahan. Itulah sebabnya Yesaya mencatat bahwa rancangan Tuhan dengan rancangan manusia itu berbeda. Jauh beda. Mari kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi itu ada dua hal yang harus kita pisahkan teman-teman, yaitu hal rancangan manusia dengan hal rancangannya Tuhan. Apa yang mudah-mudahan, apa yang insya Allah itu, yaitu rancangan manusia. Kalau manusia merancang sesuatu atau merencanakan sesuatu atau mendesain sesuatu, itu semuanya ada di tangan Tuhan keputusannya. Nah, itu kalau Tuhan mengizinkannya. Jadi kalau hal dalam rancangan Tuhan untuk keselamatan manusia tidak ada yang mudah-mudahan. Nah, jadi dia tidak melihat konteks dari Kisah Para Rasul tadi, contohnya seperti di Kisah Para Rasul yang dia baca tadi dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 20 sampai 21, di situ dikatakan mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Di mana Paulus ini teman-teman, dia bertolak dari Efesus. Dia meninggalkan jemaat-jemaat di sana, ke tempat lain dia melakukan pelayanannya. Jadi dia menyampaikan kepada mereka, kalau Tuhan menghendaki atau kalau Tuhan mengizinkan, pasti aku akan balik lagi. Karena orang-orang percaya pada saat itu meminta Paulus ini supaya dia tinggal beberapa waktu kepada mereka. Tetapi kata Paulus, aku akan kembali kalau Tuhan menghendaki. Tetap ini hal rancangan manusia ya. Rancangan manusia atau rancangan jemaat-jemaat yang ada di situ, harapan jemaat-jemaat yang ada di situ, di mana Paulus itu bisa tinggal di situ. Tetapi Paulus berkata, kalau Tuhan izinkan setelah aku menyelesaikan pelayanan di tempat lain, aku pasti akan kembali kepadamu. Jadi ini masih kategori rancangan manusia. Kemudian di dalam Yakobus, kita lihat Yakobus 4 dimulai dari ayat 13 nanti sampai ayat 17. Dan ini sudah jelas ini merupakan rancangan manusia. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 kita baca, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Inilah orang-orang yang mempunyai rencana di mana mereka memiliki harapan untuk mendapat keuntungan besar dan menjadi kaya. Nah, jadi mereka melakukan rencana mereka itu dengan sesuka hati mereka, tanpa melibatkan Tuhan dalam rancangan mereka itu. Itulah sebabnya di dalam ayat 14 kita baca, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Dan ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, jadi teman-teman, di sini ada satu situasi di mana orang-orang yang percaya pada saat itu mulai melupakan Tuhan dalam setiap rancangan mereka, dalam setiap apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nah, itulah sebabnya Yakobus menuliskan ini kepada jemaat-jemaat ya. Nah, supaya orang-orang yang percaya pada saat itu mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi ada orang yang sombong, ada orang yang congkak pada saat itu tidak mau mengandalkan Tuhan. Seolah-olah dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Jadi itulah sebabnya bahwa dalam hal rancangan manusia pasti ditemukan kata jika Tuhan menghendaki. Tetapi yang dipastikan oleh orang Kristen itu, yang bukan mudah-mudahan itu bicara keselamatan. Itu bicara rancangan keselamatan dari Allah itu. Tidak ada yang mudah-mudahan kalau masalah rancangan Tuhan. Yesus tidak pernah berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, mudah-mudahan insya Allah dia masuk surga. Tidak. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 28. Di situ dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada kata pasti di sini yang kita temukan bahwa mereka pasti tidak binasa. Bukan mudah-mudahan. Jadi itulah harus kita pisahkan antara rancangan manusia ini dengan rancangannya Tuhan. Jadi yang mudah-mudahan itu rancangan manusia. Yang pasti itu rancangan Allah. Rancangan Allah untuk keselamatan manusia. Yesus tidak pernah berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, mudah-mudahan dia masuk surga. Nggak ada pakai kata mudah-mudahan. Atau Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Mudah-mudahan orang yang mengikut aku, dia sampai kepada Bapa. Tidak ada kata mudah-mudahan. Karena itu merupakan rancangan Allah. Dan kepastian daripada Allah bahwa siapa yang percaya kepada Kristus sebagai jalan, pasti sampai kepada Bapa. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Ustadz ini ya. Jadi perlu kita luruskan. Jadi yang dimaksud mudah-mudahan atau jika Tuhan menghendaki dalam Alkitab itu dalam hal rancangan manusia, supaya manusia itu jangan mengandalkan dirinya sendiri. Karena tanpa Tuhan yang memberikan dia kekuatan, tanpa Tuhan yang memberikan dia kesempatan, tanpa Tuhan yang memberikan dia waktu untuk melakukan segala sesuatunya, maka itu tidak akan bisa terjadi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu harus mengandalkan Tuhan. Seperti dalam Yakobus, itu judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam setiap rencanamu. Jangan melupakan Tuhan. Itulah sebabnya kalau apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya kita tetap kembalikan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, apa yang kita kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau udah masuk kategori keselamatan, itu sudah pasti. Tidak ada kata mudah-mudahan. Itu sudah pasti sampai kepada Bapa kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang memakannya, dia tidak akan lapar lagi. Yesus tidak berkata mudah-mudahan tidak akan lapar lagi. Yesus tidak pernah berkata begitu. Yesus berkata, akulah air hidup. Barang siapa meminumnya, dia pasti tidak akan haus lagi. Bukan mudah-mudahan dia tidak haus lagi. Dia tidak akan haus lagi. Itu sudah jelas. Nah, jadi semua apa yang dikatakan Yesus itu semua sesuatu yang pasti. Saya kurang tahu di mana ada kata Yesus berkata insya Allah, mudah-mudahan. Nah, saya rasa semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya itu sesuatu hal yang pasti.
Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Ini masalah konteks aja yang tidak dipahami oleh Ustadz ini ya. Jadi saya kurang tahu juga siapa orang Kristen yang memvonis mereka ya. Saya kurang tahu, saya sendiri tidak pernah memvonis agama apapun di dunia ini karena saya bukan hakim atas segala sesuatunya, apalagi terkait agama orang lain. Kita tidak perlu memvonisnya. Nah, sekalipun mungkin ada kata mudah-mudahan atau insya Allah, itu urusan mereka. Yang jelas di dalam Alkitab, kalau sudah menyangkut keselamatan manusia, itu sesuatu hal yang pasti. Kalau sudah menyangkut rencana Allah, rancangan Allah, jalan-jalannya Allah, itu sesuatu hal yang pasti. Jadi yang masih mudah-mudahan itu, atau yang masih jika Tuhan menghendaki itu rancangannya manusia. Nah, demikianlah yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.